Ya, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John. Dan seperti yang sudah kalian bisa lihat di thumbnail dan di judul video ini, kali ini aku akan nge-review Fujifilm X-T5 yang terbaru. Dan seperti yang teman-teman semua bisa cek di website atau di sumber manapun, bahwa spesifikasi Fujifilm X-T5 ini cukup luar biasa. Dia memberikan sensor sebesar 40 megapiksel, continuous shooting sebesar kira-kira 15 frame per second kalau mechanical shoot. Kalau electronic shutter dia bisa di 20 fps. Lalu dia bisa shot 4K oversampling ke 6.2K. Dia bisa slow mo full HD hingga 240 frame per second. Dan seperti yang kalian lihat di tagline-nya Fujifilm sendiri, bahwa kamera ini sebenarnya lebih ditujukan ke fotografer. Tapi kamera ini juga kemampuan videonya nggak bisa diremehkan loh guys. Kenapa kok aku bisa bilang seperti itu? Yang pasti karena tagline-nya Fuji sendiri. Enggak sih. Kalau aku lihatnya dari nomor satu dari screen-nya, bahwa screen-nya sudah nggak mengadopsi vari angle seperti di X-T4, tapi dia lebih ke apa nih sebutannya ya, three axis atau apapun itulah, yang dia sebenarnya hanya bisa satu tilt ke atas, satu kali lagi tilt ke bawah, dan satu kali di tilt ke samping seperti ini. Yang mana sebenarnya pergerakan seperti ini jauh lebih mempermudah jauh lebih mempermudah para fotografer ketimbang para videografer. Yang kedua adalah besarnya sensor. Bukan besar sensor sih, banyaknya megapiksel dalam sensornya. Kalau sensornya sih dia menganut APS-C. Katanya sih sensornya ini setipe atau sekelas dengan sensornya X-H2 atau X-H2S. Cuman memang dibalut dalam versi X-T3 yang professional fotografer lah, seperti itu. Nah, jumlah megapikselnya sendiri adalah 40 megapiksel, yang mana untuk fotografer sebenarnya itu sangat dibutuhkan. Sorry, tapi nggak semua fotografer juga sih butuh 40 megapiksel, karena aku sendiri juga hampir nggak pernah pakai megapiksel sebesar itu. Tapi memang sih yang namanya megapiksel dalam sensor itu lebih dibutuhkan oleh fotografer ketimbang videografer. Kenapa? Karena videografer lebih membutuhkan fitur-fitur seperti Full HD, 4K, 6.2K, 8K, lalu perekaman dengan mode 10 bit, atau mungkin bila perlu mode ProRes-nya, tapi kayaknya ini nggak ada ProRes-nya. That's why aku bilang ini kayaknya lebih cocok untuk shooter yang hybrid dari fotografer yang mungkin lebih condong ke fotografer daripada ke videografer. Lalu yang ketiga adalah cepatnya kemampuan X-T5 ini untuk bursting shot, yaitu adalah 15 frame per second, dimana 15 frame per second itu termasuk speed yang cukup cepat sih menurutku. Apalagi eye tracking dan continuous trackingnya udah jauh lebih baik dari aku sih kemarin ini pakainya X-T3. Jadi memang improvementnya kerasa banget sih guys ini. Lalu yang keempat, karena X-T5 ini hanya mampu untuk merekam di 6.2K, itu pun oversampling, bukan benar-benar 6.2K, dan hanya di 30 fps, nggak bisa di 60. Karena kalau aku shot video aku sih lebih prefer bisa di 60 fps. Memang 4K nya nggak bisa dibilang jelek, karena 4K-nya bisa shot sampai di 60 fps dan croppingnya hanya 1,1 sekian kali kalau nggak salah. Yang menurutku ya 1,14 kali. Yang menurutku ini kayak wow, nice. Makanya seperti di awal tadi aku bilang bahwa kamera ini sebenarnya cocok banget buat kita hybrid shooter yang dari foto akan nge-shot ke video tipis-tipis, karena kemampuan videonya nggak bisa diremehkan sih. Dia bisa nge-shot 4K dan dia juga bisa nge-shot di H264 ataupun di H265. So good deal banget sih ini sebenarnya guys. Nggak kelupaan satu hal yang sebenarnya mungkin buat sebagian banyak orang kayak penting-penting nggak penting sih, tapi buat aku ini cukup penting karena aku tuh shooter hybrid yang sering kontak-kantik dari foto dan ke video. Adalah
tombol switch antara still dan movie-nya itu hanya tinggal satu kali geser, ceklik, dari foto pindah ke video. Udah, cuman seperti itu aja. Nggak perlu mindah-mindah kayak di S3 itu tombolnya di sebelah kiri dan muternya agak panjang, atau mungkin malah di beberapa kamera lain harus masuk menu, mengganti menunya, memilih menunya. Ya keribetan lah, keburu momennya hilang soalnya. Dan salah satu alasan juga kenapa aku bilang ini lebih ditujukan ke fotografer, karena secara colokan, kalau aku nyebutnya gitu ya guys, colokan, colokannya ini bisa untuk mikrofon, ya ada jack mikrofonnya, tapi jack monitoring untuk earphone-nya nggak ada. Dan itu harus didongle ke USB-C yang ada di samping. Berarti kalian sebagai shooter masih harus bawa dongle lagi, which agak ribet ya, bawa banyak perintilan-perintilan seperti itu, karena gampang hilang nggak sih? Kira-kira secara penggunaan, secara first impression, X-T5 seperti itu yang bisa aku reviewkan. Di samping semua spek dan kemampuan kamera yang sudah kalian bisa temukan sendirilah, kalian bisa Google sendiri. Tapi yang pasti secara fisik, secara dilihat awal, first impressionnya kamera ini sangat menarik dan asik untuk dipakai. Lebih lanjut lagi, kita akan bikin video berikutnya, yaitu kita nge-review X-T5 hands on di lapangan sambil kita motret. Tungguin ya guys.